Halo semuanya, gimana nih kabar kuota kalian? Semoga aman-aman aja ya. Kali ini kita bakal bahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dan syarat dengan sejarah kelam saat masa Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang comfort woman yang memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang yang tertindas di masa lalu. Siapa dan apa sih comfort woman itu? Dan kejadian apa yang mereka lalui di masa lalu? Yuk kita bahas bersama. Film ini diawali dengan adegan seorang lelaki yang nampak mencoba merobohkan dinding bangunan di tengah hujan badai, dan seseorang lainnya tampak memfoto aksinya dari atas. Scene lalu berpindah ke seorang lelaki bernama Park Min Jae yang sedang berada di dalam kereta menuju tempat kerjanya. Lalu Min Jae sampai di tempat kerjanya. Rupanya Min Jae merupakan seorang PNS yang baru dipindahkan ke situ. Saat mulai bekerja, tiba-tiba seorang dengan jas hujan hitam masuk ke dalam kantor Min Jae. Teman-teman Min Jae tampak berusaha menghindari orang tersebut dengan pura-pura sibuk. Ternyata orang di balik jas hujan itu adalah seorang nenek bernama Ok Bun. Ingat ya, di scene awal, seseorang tampak merusak bangunan. Rupanya bangunan itu adalah milik tetangga nenek Ok Bun, dan dia datang ke kantor tersebut untuk protes dan menunjukkan bukti perusakan bangunan secara sengaja. Ini adalah kali pertama Min Jae bertemu dengan nenek Ok Bun. Di sini, nenek Ok Bun sedikit bersiteru dengan Min Jae. Min Jae dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya menjalankan sesuai prosedur. Mendengar itu, nenek Ok Bun mengancam Min Jae dengan berkata bahwa mereka akan lebih sering bertemu setelah ini, lalu pergi. Di jam istirahat, rekan kerja Min Jae memberitahunya mengenai nenek Ok Bun yang digelari nenek gaib atau Tokebi Harmony karena sifatnya yang sangat ajaib. Apapun pelanggaran kecil yang dilakukan orang pasti dicatat dan dilaporkannya ke kantor pelayanan pemerintah. Di lingkungannya sendiri, nenek Ok Bun terkenal sangat cerewet dan banyak orang tidak menyukainya. Teman dan senior di kantor Min Jae lalu secara tidak langsung memaksa Min Jae untuk menghadapi nenek karena mereka sudah menyerah. Esok harinya, benar saja tampak nenek membawa puluhan lembar keluhan yang ingin dilaporkannya. Lalu tiba-tiba teman Min Jae datang dan mengatakan bahwa Min Jae dipanggil oleh kepala kantor pelayanan dan akhirnya Min Jae pergi dan tanpa sadar teman Min Jae itu menggantikannya melayani nenek. Kasihan sekali. Di ruang kepala, Min Jae dimintai pendapat mengenai proyek pekerjaan dan penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi. Min Jae ini terlihat sangat pintar dan solutif orangnya. Ketua dan rekan kerjanya tampak sangat mengaguminya. Di pasar, nenek sedang sibuk berdebat mengenai papan reklame dengan salah satu penjual. Nenek bersikeras papan reklame penjual itu membahayakan bagi anak-anak dan meminta penjual itu mengurusnya. Mereka pun bertengkar cukup hebat dan disaksikan banyak orang. Nenek yang dibakar emosi berbalik pergi dan berhadapan dengan seorang anak yang sedang memakan mie kering. Anak ini bernama Yong Jae. Setelah menyaksikan pertengkaran di pasar, Yong Jae pulang. Ternyata Yong Jae ini adalah adik dari Min Jae. Mereka lalu terlibat dalam perbincangan kecil. Terlihat di sini mereka sedikit tidak akur, dan Yong Jae nampak kurang nyaman dengan kakaknya itu. Esok harinya, nenek kembali datang menemui Min Jae. Kali ini nenek datang untuk menyuarakan agar pasar tidak digusur oleh proyek. Mengingat di pasar tersebut ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya. Nenek membawa sekumpulan bukti yang bisa membantu mencegah penggusuran itu. Min Jae hanya mengatakan bahwa dia akan menerima semua informasi itu. Kalau kita ingat, sebelumnya kan ketua sempat meminta pendapat Min Jae tuh. Sebenarnya saat itu Min Jae memberikan sebuah saran yang mendukung penggusuran itu. Jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan nenek, dia sedang menyampaikan keluhan pada orang yang tidak tepat. Nenek lalu berpamitan dan memohon Min Jae dapat mengurus laporannya. Setelah nenek pergi, Min Jae tampak menatap berkas yang diberikan oleh nenek. Lalu dia bertanya pada rekannya di mana dia bisa meletakkan berkas yang tidak berguna. Sementara itu, nenek tampak sedang menunggu di suatu tempat. Rupanya dia memiliki janji dengan sahabatnya bernama Nenek Jong Shim. Nenek Ok Bun tampak sangat kagum dengan sahabatnya itu yang sangat pandai berbahasa Inggris dan mengatakan iri padanya. Mereka lalu berbincang mengenai kehidupan mereka. Nenek Jong Shim meminta Nenek Ok Bun untuk menikmati hidupnya. Saat mereka berbincang, nenek tampak mengkhawatirkan sahabatnya itu karena tidak seperti biasa dia melupakan banyak hal, seperti menanyakan pertanyaan berulang kali dan lupa meletakkan barang yang baru saja dipegangnya. Lalu, Nenek Jong Shim meminta Nenek Ok Bun untuk bertemu seseorang, namun dia menolaknya. Nenek Ok Bun mengatakan dia sudah cukup bahagia hanya dengan bertemu sahabatnya itu. Lalu mereka pun berpisah.
Sayang, sapu tangan nenek Jongshim tertinggal. Nenek berusaha menyusulnya namun tidak sempat. Terlihat kehidupan nenek dan sahabatnya ini sangat berbeda. Di rumah, nenek Okbun tampak sedang menelpon seseorang. Orang itu mengangkat telepon dan berbicara dalam bahasa Inggris. Siapa sih yang ditelepon sama nenek? Kita lanjut dulu ya. Esok harinya, nenek tampak pergi ke kursus bahasa Inggris. Namun sayangnya, sepertinya guru di kelas itu mengabaikan nenek yang terlihat sebagai murid tertua di kelas itu. Mungkin karena beliau sudah tua, daya tangkapnya berbeda dengan yang lain. Hal itulah rupanya yang menyebabkan guru dan teman-teman sekelas tidak menyukai nenek yang dianggap menghambat proses belajar mereka. Selesai kelas, pengurus di tempat kursus meminta nenek berhenti dan belajar sendiri di perpustakaan. Karena menurutnya hal itu lebih cocok untuk orang seusia nenek. Nenek mengatakan sudah pernah mencoba, namun biaya perjalanan ke perpustakaan itu terlalu mahal baginya. Sayang, pengurus tetap tidak bisa menerima nenek lagi di tempat kursusnya dan meminta maaf. Nenek pun tampak sangat kecewa. Saat berjalan pulang, tiba-tiba nenek melihat Minjae sedang berbicara bahasa Inggris dengan native speaker dengan sangat lancar. Dia pun mendatanginya dan menatap Minjae yang sedang berbicara. Saat berbalik, Minjae terkejut melihat nenek di sampingnya. Saat perjalanan pulang, nenek mengikuti Minjae dan memintanya mengajari bahasa Inggris karena tadi Minjae terlihat sangat lancar. Minjae bertanya mengapa nenek ingin belajar bahasa Inggris. Nenek tidak mengatakan alasannya, namun dia berjanji akan membayar Minjae. Lalu tentu saja Minjae menolak permintaan nenek dengan dalih bahwa dirinya harus mengerjakan banyak laporan keluhan yang dikirimkan oleh nenek dan meninggalkannya. Esok harinya, nenek kembali datang mengantarkan laporan keluhan. Nenek lalu kembali merayu Minjae agar mau mengajarinya. Semenjak saat itu, nenek terus meneror Minjae dengan berbagai cara agar mau mengajarinya. Minjae pun menyerah dan terpaksa mengiyakan dengan satu syarat. Nenek harus membaca buku kata-kata dasar dan akan diberikan tes oleh Minjae. Jika nilainya mencapai 80, Minjae bersedia mengajarinya. Jika tidak, ya tidak. Nenek pun setuju dan mulai belajar. Ini hanya akal-akalan Minjae saja ya, biar tidak mengajari nenek. Dia yakin nenek akan gagal. Kemudian pada hari tes, nenek mengerjakan soal yang diberikan Minjae. Sesuai rencana, nenek gagal mendapatkan nilai 80 dan Minjae pun berhasil menolak nenek Okbun dan meninggalkannya. Sepulang kerja, di bus Minjae tiba-tiba melihat adiknya berjalan sendiri. Dia lalu turun dan membuntutinya. Ternyata dia masuk suatu tempat yaitu rumah jahit Ok. Minjae terlihat sangat bingung dan ikut masuk. Betapa kagetnya dia, ternyata itu adalah rumah nenek Okbun. Sama seperti Minjae, nenek Okbun pun kaget mereka bersaudara. Minjae dan adiknya lalu disajikan makanan oleh nenek Okbun. Selesai makan, Minjae melihat banyak sekali catatan kosakata bahasa Inggris di dinding rumah nenek Okbun. Mereka lalu berbincang kecil dan Minjae menanyakan mengapa nenek Okbun memberi adiknya makan. Rupanya, nenek selalu melihat Yongjae makan mie kering setiap hari dan tidak tega. Minjae yang tersentuh berterima kasih dan mengatakan akan mengajari nenek Okbun bahasa Inggris tanpa bayaran, asal adiknya terus diberi makan. Mereka pun sepakat dan mengatur jadwal. Nenek yang sudah tidak sabar akhirnya meminta belajar dimulai hari itu. Namun di awal pembelajaran sangat sulit mengajari nenek, bahkan dengan walaupun hanya bahasa Inggris sehari-hari saja. Selesai belajar, mereka pun berbincang sambil minum-minum di warung depan. Di sini terungkap cerita bahwa ternyata nenek Okbun hanya hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga. Pada pertemuan belajar selanjutnya, mengingat hasil belajar terakhir kali, akhirnya Minjae mengatur strategi baru dengan praktek langsung. Beberapa teknik belajar ini juga kita bisa terapkan loh. Pertama, mereka bermain baduk sambil berbincang. Setiap langkah yang diambil, mereka harus mengomentarinya dengan bahasa Inggris. Jika salah bicara bahasa Korea, hukumannya dijitak. Cukup seru ya? Strategi selanjutnya adalah menghafal perbincangan sehari-hari dalam bahasa Inggris beserta artinya dengan melakukannya. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah praktik dengan native speaker. Minjae mengajak nenek Okbun ke klub dan berpakaian layaknya anak muda, lalu memaksa nenek untuk berbicara dengan para native speaker yang ada di situ. Awalnya nenek ragu-ragu dan bingung harus berkata apa, namun pada akhirnya Minjae terus memberikan tantangan baru dan nenek mulai menikmatinya dan mengaku perbincangannya mengalir dan mulai lancar. Sepulang dari klub, nenek yang agak mabuk diajak duduk sebentar oleh Minjae. Di sini mereka terbawa suasana malam yang syahdu. Minjae pun mulai membuka diri dan bercerita tentang hidupnya. Minjae dan adiknya rupanya adalah anak yatim piatu. Minjae ditinggal ibunya saat akan berangkat studi ke luar negeri.
Ayah Min Jae tidak memberitahunya saat ibunya meninggal, namun setahun kemudian ayahnya juga meninggal dan dirinya terpaksa kembali ke Korea untuk mengurus adiknya. Akhirnya, sekarang dia menjadi seorang PNS. Buat kalian tahu, kalau di Indonesia mungkin PNS adalah pekerjaan yang diidamkan banyak orang ya. Namun di Korea, PNS itu bukanlah dambaan, bukan juga mantu idaman. Scene ini diceritakan dengan bahasa Inggris. Nenek tidak mengerti, namun dia paham dari intonasi suara Min Jae yang sedih. Kemudian, pada hari libur Chuseok, Chuseok ini adalah semacam perayaan panen besar di Korea. Saat itu biasanya orang-orang pada mudik dan kumpul keluarga. Min Jae mengajak adiknya menemui nenek Okbon. Mereka sama-sama tidak memiliki keluarga untuk didatangi. Mereka lalu makan bersama. Malam harinya, mereka melihat bulan bersama. Lalu Yongjae menanyakan mengapa nenek belajar bahasa Inggris. Dengan ragu-ragu, akhirnya nenek mengungkapkan alasannya. Ternyata nenek Okbun memiliki seorang adik yang sejak kecil diadopsi ke Amerika, tepatnya di LA. Nenek ingin sekali tahu keadaan dan kehidupan adiknya itu. Namun adik nenek Okbun hanya bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, beliau ingin bisa bahasa Inggris. Sebelumnya, ada scene nenek menelpon seseorang kan? Itu adalah adiknya. Namun nenek tidak berbicara apapun. Setelah bercerita, nenek tak kuasa menahan sedih dan berpura-pura izin ke toilet. Saat itu, Min Jae melihat di balik foto keluarga yang diberikan nenek. Ternyata ada alamat dan nomor telepon dari adik nenek Okbun. Esok harinya, tanpa sepengetahuan nenek, Min Jae mencoba menelpon adik nenek Okbun. Sayang sekali, Min Jae mendapatkan respon yang tidak diharapkan. Adik laki-laki nenek Okbun berkata dia tidak ingin berbicara dengannya. Dia juga meminta Min Jae menyampaikan bahwa dia tidak mengingat kakaknya itu dan jangan menelpon lagi. Min Jae sangat kaget dengan respon itu. Kemudian, sepulang kerja Min Jae bertemu nenek. Min Jae lalu tiba-tiba meminta nenek berhenti belajar bahasa Inggris dengannya. Min Jae beralasan sebentar lagi dia akan ujian naik pangkat dan dia akan sangat sibuk. Padahal alasan sebenarnya ya karena adiknya nenek Okbun. Dia tidak ingin nenek tersakiti. Lalu dia pun pamit pulang. Selepas itu, nenek pergi mengunjungi sahabatnya nenek Jongshim yang tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Nenek Okbun menangis melihat keadaan sahabatnya itu. Lalu tiba-tiba seorang perempuan datang. Perempuan itu lalu berbincang serius dengan nenek Okbun. Belum jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Namun perempuan itu mengatakan bahwa hanya nenek Okbun saja yang bisa membantu nenek Jongshim. Sementara itu, saat Min Jae dan adiknya sedang makan, adiknya menanyakan kenapa Min Jae tidak mengunjungi nenek lagi. Min Jae tidak menjawab dan meminta adiknya untuk tidak makan lagi di rumah nenek Okbun. Esok harinya, nenek Okbun datang ke kantor pelayanan. Namun sayang Min Jae tidak ada. Dia lalu pulang. Saat keluar gedung, tiba-tiba nenek melihat para pegawai merokok dan ia ingin menegurnya. Namun secara tidak sengaja nenek malah mendengar mereka mengatakan tentang rencana pengembangan di pasar. Nenek marah besar dan menuntut ke kantor pelayanan. Dia mengatakan bahwa bukti gugatan telah diserahkan kepada Min Jae. Kenapa belum ditindaklanjuti? Mendengar itu, rekan Min Jae kaget karena setahunya informasi itu sudah dihancurkan oleh Min Jae. Sesaat kemudian Min Jae datang dan nenek langsung mencacinya sebagai pengkhianat. Nenek lalu mengatakan betapa besar usaha dan waktu yang dihabiskannya untuk mengumpulkan bukti itu agar pasar tidak digusur. Dia mengatakan ada banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di pasar. Min Jae lalu mengatakan bahwa yang dilakukan nenek itu sia-sia dan nenek urus saja hidup nenek sendiri, tidak usah memikirkan orang lain. Nenek tetap emosi dan marah karena Min Jae membohonginya. Lalu pembicaraan mereka tanpa sengaja berbuntut pada masalah pelajaran bahasa Inggris yang tiba-tiba dihentikan Min Jae. Nenek yang sudah mencapai puncak marahnya tanpa sengaja menampar Min Jae. Min Jae pun tersulut emosi dan mengatakan tentang adik nenek Okbun yang tidak ingin ditelepon dan tidak ingin mengingat nenek Okbun. Mendengar itu, nenek langsung terduduk lemas. Tanpa sengaja, semua kejadian itu disaksikan juga oleh Yongjae. Saat di rumah, Min Jae kaget mencium bau rokok Yongjae. Mereka pun bertengkar. Lalu Yongjae yang sebenarnya kesal pada kakaknya itu mengatakan sesuatu mengenai nenek Okbun. Yongjae bercerita bahwa sebenarnya nenek Okbun kesepian. Oleh sebab itu, nenek mengerahkan semua tenaganya membantu orang-orang di pasar yang dianggapnya sebagai keluarganya. Yongjae juga meminta Min Jae agar tidak memperlakukan nenek dengan buruk.
Mendengar itu membuat Min-jae merenung, dan saat kembali ke kantor, Min-jae melihat kembali berkas Nenek Okbun. Ternyata berkas bukti itu belum dihancurkan. Mulai saat itu, Min-jae bertekad untuk membantu dan memperjuangkan agar pasar tidak digusur. Sementara itu, Nenek Okbun sedang di rumah sakit menemani Nenek Jongshim. Keadaannya terlihat semakin buruk. Lalu wanita yang sebelumnya berbincang dengan nenek datang dan memberikan surat yang ditulis oleh Nenek Jongshim sebelum keadaannya memburuk. Tiba-tiba seorang laki-laki datang dan terlihat berdebat dengan wanita itu. Nenek tampak bingung melihat mereka. Laki-laki itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Hyun-woo, seorang reporter. Dia juga merupakan bagian dari aliansi HR 121. Sedikit penjelasan. HR 121 atau House of Representative House Resolution 121 adalah sebuah resolusi bagi comfort woman atau wanita penghibur. Lalu apa atau siapa sih comfort woman itu? Menurut Wikipedia, comfort woman adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada wanita yang menjadi korban perbudakan selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang dan atau wilayah perang. Untuk kalian tahu, sebenarnya comfort woman ini bukan hanya berasal dari Korea, tapi juga negara lain, termasuk juga wanita Indonesia yang menjadi korbannya. Namun, menjadi penyintas comfort woman tentu saja bukanlah hal yang membanggakan. Oleh karenanya, banyak sekali penyintas yang masih hidup, bersembunyi dan menutupi identitasnya yang pernah menjadi comfort woman. Mendengar penjelasan Hyun-woo, Nenek Okbun memutuskan untuk membuka identitasnya sebagai penyintas comfort woman dan menggantikan sahabatnya Nenek Jongshim untuk menyuarakan hak-hak mereka. Setelah keputusan itu, Nenek Okbun langsung masuk koran dan berita karena akan menjadi perwakilan pembicara HR 121. Semua orang sangat terkejut karena tidak mengetahui hal ini. Jujur, saya sendiri sebelum nonton film ini tidak mengetahui tentang comfort woman. Namun di Korea, istilah dan sejarah comfort woman itu nampaknya cukup dikenal dan mereka sangat menyesali atas kejadian malang yang telah dilewati para penyintasnya. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai usaha pemerintah untuk merangkul para comfort woman. Setelah itu, nenek yang pulang ke rumah tiba-tiba kedatangan Min-jae. Mengingat kejadian sebelumnya, kita mungkin menebak Nenek Okbun akan marah dan mengusirnya. Namun beliau justru meminta Min-jae masuk dan makan dulu. Min-jae lalu menangis dan meminta maaf. Saat mereka berbincang, nenek menunjukkan fotonya saat masih muda bersama Nenek Jongshim. Foto yang penuh memori pilu itu sudah disembunyikannya puluhan tahun. Dia menceritakan alasan pedih di balik persahabatan mereka. Kembali pada tahun 1943, Okbun muda disiksa dan digilir oleh para tentara Jepang secara tidak manusiawi. Hal tersebut membuatnya tidak kuat dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun Jongshim muda berusaha sekuat mungkin menyelamatkannya. Semenjak itu, mereka semakin dekat dan saling menguatkan hingga saat ini. Adegan ini tentunya sangat menyakitkan untuk ditonton. Nenek Okbun lalu menceritakan setelah mereka melewati semua itu, Nenek Jongshim pergi ke banyak tempat untuk memberikan kesaksian. Namun, dulu mereka pernah dibohongi karena tidak bisa berbahasa Inggris. Makanya Nenek Jongshim mati-matian belajar bahasa Inggris agar bisa menyuarakan suaranya sendiri. Namun, beliau kini malah sakit dan Nenek Okbun bertekad ingin menggantikan perjuangannya. Nenek Okbun lalu memohon agar Min-jae dapat mengajarinya dan ini sebagai permintaan terakhirnya. Nenek lalu mulai berlatih berbicara di hadapan publik dengan teks yang dituliskan oleh sahabatnya Nenek Jongshim. Jadi surat yang saat itu diberikan kepada Nenek Okbun ternyata isinya adalah pidato yang rencana awalnya akan dibawakan oleh Nenek Jongshim, namun kini akan diwakilkan oleh Nenek Okbun. Semua usaha nenek ini tentu saja dibantu oleh Min-jae dan teman-temannya. Malam harinya, tiba-tiba nenek mendapatkan surat yang ternyata adalah dari ibu-ibu pemilik toko yang pernah bersiteru dengan nenek. Dia mengucapkan maaf dan terima kasih karena nenek telah membantu tokonya selamat dari penggusuran. Hari berikutnya, nenek sudah sampai di Washington, sedangkan Min-jae sedang makan siang bersama rekannya. Tiba-tiba mereka mendengar berita di TV yang mengatakan bahwa pihak Jepang mempertanyakan kebenaran Nenek Okbun sebagai penyintas comfort woman. Karena sebelumnya kan harusnya Nenek Jongshim tuh, tiba-tiba diganti Nenek Okbun. Jepang mengaku keberatan, sehingga Nenek Okbun terancam tidak bisa tampil dan menyuarakan haknya.
Selain itu, keabsahan Nenek Okbun diragukan juga karena beliau itu kan sebelumnya menyembunyikan identitasnya sebagai comfort woman dan baru saja mengakuinya. Jadi, dulu saat pemerintah Korea mendata para comfort woman ini, Nenek Okbun itu tidak mendaftarkan dirinya. Jadilah semakin ribet. Di Korea, Min Jae tidak tinggal diam. Dia akhirnya menggerakkan semua orang dan membuat petisi agar Nenek Okbun bisa terus maju. Petisi pun ditandatangani banyak orang dan bahkan pejabat. Petisi ini cukup mendapatkan perhatian, namun belum cukup membuktikan kebenaran mengenai Nenek Okbun, dan hal ini membuat Min Jae cukup khawatir. Akhirnya, sampai pada hari sidang, Nenek kemudian masuk ke dalam gedung. Tampak juga beberapa orang melakukan aksi protes di depan gedung untuk mendukung keadilan bagi comfort woman. Pada pertemuan tersebut, ada dua saksi yang diundang. Saksi pertama bernama Michelle, wanita yang menjadi comfort woman saat berada di Hindia Belanda. Michelle mulai menceritakan kisah pilunya yang terpaksa melayani para tentara Jepang di usia 21 tahun hingga harus membotaki kepalanya sendiri. Pada sidang tersebut, ada tim pembela yang menuduh Michelle memperoleh uang yang besar dan diperlakukan dengan baik saat menjadi comfort woman. Tentu saja hal ini dibantah, namun karena terus ditekan, Michelle tidak kuasa menahan dirinya dan turun disambut Nenek Okbun yang menguatkannya. Selanjutnya, Nenek Okbun dipanggil untuk memberikan kesaksian. Namun belum juga berdiri, Nenek Okbun langsung diserang dengan keraguan bahwa dirinya adalah comfort woman. Namun beliau telah dipersilakan maju karena keputusan keabsahan berasal dari para dewan. Setelah semua keriuhan di ruang sidang, Nenek Okbun lalu ditanyai, apakah Nenek bersedia memberikan kesaksian? Dan beliau mengatakan, "Yes, I can speak." Nenek lalu maju. Sayang, mungkin karena terlalu gugup, beliau terpatung dan tidak bersuara. Pemimpin sidang mengisyaratkan untuk menurunkan Nenek Okbun. Namun tiba-tiba Min Jae datang dan membawakan foto bukti saat Okbun menjadi comfort woman. Hal itu membangkitkan keberanian Nenek Okbun. Nenek lalu tiba-tiba maju dan menunjukkan luka pada perutnya yang membuat semua orang terdiam dan kaget. Lalu nenek mulai berbicara mengenai luka tadi yang digores dengan pisau oleh para tentara. Okbun menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu bukti kisah comfort woman itu tidak mengada-ngada dan dirinya berdiri di sana untuk memperjuangkan hak bagi para comfort woman seperti dirinya. Apa yang mereka tuntut? Hanya pernyataan bersalah dan permintaan maaf dari pihak yang bersalah. Dan bahwa kejadian ini adalah kejadian kelam yang harus diingat oleh semua orang agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selesai sidang, banyak orang mendatangi Nenek Okbun dan menyampaikan penyesalan mereka atas kejadian yang dialaminya. Sayang, pihak yang dituntut bukannya meminta maaf malah menawarkan bayaran untuk menyelesaikan kasus ini. Namun tentu saja Nenek Okbun hanya ingin menuntut penyesalan dan permintaan maaf. Setelah itu, nenek dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata ada adik Nenek Okbun yang bernama Jongnam yang menantinya. Setelah membaca berita tentang Okbun dan ditelepon berkali-kali oleh Min Jae, akhirnya terbuka hatinya untuk menemui Nenek Okbun. Dan begitulah akhirnya pertemuan yang mengharukan antara kakak dan adik yang terpisah puluhan tahun ini. Sebagai tambahan informasi, sidang ini dilaksanakan pada 26 Juni 2007 oleh Komisi Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat yang mendapatkan 39 dukungan dari total 41 suara. Pada tanggal 30 Juli 2007, resolusi tersebut diloloskan dan untuk pertama kali, kisah mengenai comfort woman akhirnya diketahui dunia. Namun, sampai 10 tahun hingga film ini ditayangkan pada tahun 2017, pihak bersalah tidak juga meminta maaf.